Oke, kita akan membahas tentang joint distribution. Ada dua bagian. Untuk bagian pertama, kita akan membatasi hanya sampai pada join PDF, join CDF, dan marginal functionnya. Ya, dari sisi pengertian, atau kalau boleh saya cerita dulu kenapa ada pembahasan tentang join distribution ini, ya, dibagi jadi dua, ada join discrete distribution dan join continuous distribution. Pada kenyataannya bahwa jarang sebuah fenomena itu sebuah fenomena terjadi hanya melibatkan satu variabel. Kita akan sering berhadapan dengan fenomena yang melibatkan lebih dari satu variabel. Karena itu pembahasan materi kuliah kali ini bersifat pengembangan dari apa yang telah kita bahas di materi-materi sebelumnya yang berfokus kepada satu random variabel. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menentukan fungsi peluang kalau random variabelnya lebih dari satu. Nah, pembahasan yang pertama kita akan batasi di joint discrete distribution. Definisinya adalah bahwa peluang bersama atau joint probability density function atau joint PDF itu sesungguhnya adalah peluang dari random variable pertama diiris dengan random variable kedua sampai random variable ke K untuk masing-masing nilai random variabelnya. Ya, untuk semua nilai yang mungkin untuk X, jadi X1, X2 sampai dengan K dari K. Dalam konteks ini, kita menuliskan koma antar random variable dalam pengertian bahwa dia adalah irisan atau interseksi dari sejumlah K event ini. Nah, sekarang dari pelajaran terdahulu bahwa sebuah fungsi akan disebut fungsi PDF jika memenuhi syarat yang pertama, ya, ketika kita belajar univariate, bahwa fx akan lebih besar sama dengan 0. Maka di join PDF untuk yang lebih dari satu variabel kita sama nulisnya. Fx, y lebih besar atau sama dengan 0. Kalau ada 3 variabel berarti x, y, z lebih besar sama dengan 0. Ya. Kemudian sifat yang kedua, bahwa sigma dari fx adalah 1 untuk semua x. Sekarang pun sama. Kalau setiap random variabel ini peluang kita jumlahkan, ya, baik untuk variabel x dan variabel y, maka jumlahnya harus 1. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, masih ingat bahwa fx nilainya ada atau eksis. Di sini juga sama, bahwa peluang x terjadi dan y terjadi itu akan sebesar peluang x, y untuk setiap daerah A di bidang xy, di mana peluang x, y elemen dari A itu akan sama dengan sigma dari fx, y. Jadi intinya sama sebenarnya dengan pembahasan peluang untuk satu random variabel. Nah, selanjutnya perhatikan di sini ketika teman-teman belajar membentuk joint probability density function, ini ada contoh kasus. Di pelajaran terdahulu terkait pelemparan dua dadu bermata 6, ya. Nah, sekarang kita punya dua random variable, taruhlah X itu adalah jumlah mata dadu. Karena X adalah jumlah kedua mata dadu, maka nilai X yang mungkin adalah bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kapan terjadi 2? Pada saat 1,1. Dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1. Kapan terjadi 12? Pada saat 6,6 yang muncul. Dadu 1, 6, dadu 2, 6. Oke.
Nah, sementara ada satu lagi random variable Y, yaitu selisih keduanya. Kalau gitu, maka nilai yang mungkin adalah minus 5, itu antara 1 dan 6. Dan ada juga 5, itu antara 6 dan 1. Kalau mata dadu muncul sama, berarti nilainya 0. Gitu ya. Nah, teman-teman coba dicek kembali bahwa peluang untuk setiap PDF masing-masing ya, untuk X dan Y, kita udah belajar nilainya sebesar ini. Nah, sekarang kita akan membentuk join probability density function-nya. Bagaimana caranya? Kenapa saya tiba-tiba nulisnya pada saat X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 5, peluangnya 0 di sini. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 5 itu 0? Saya close dulu. Siapa? Mas Satya? Bisa nggak menjelaskan kenapa join probability density function untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 5 itu kok 0 gitu? Saya munculkan lagi ya Mas Satya ya. Suaranya masih di mute Mas Satya. Karena peluangnya itu sama 1/36 ya Pak? Enggak, saya bicara yang ini dulu, yang sel pertama dulu. Oh. Peluang, jadi saya nanya kenapa peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 5 itu 0. Ada yang tahu nggak? Mas Satya tahu nggak kenapa ini 0? Belum tahu? Oke, saya panggil yang lain. Saya ingat hari ini tanggal 6. Yang absen nomor 6 siapa? Saya, Pak. Mas Aditya. Coba Mas Aditya, kenapa peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 5 itu 0? Karena yang jumlahnya 2 itu kan 1,1. Oke, terus? Dan Yang jumlahnya min 5? Dan selisihnya min 5 itu nggak ada. Yang selisihnya min 5 itu kan 1 dan 6 ya? Iya. Bukan 1,1 kan ya? Iya, Pak. Jadi irisannya jadi 0. Nggak ada irisannya. Paham? Jadi begitu Mas Satya ya. Baik, kenapa Pak. Peluang X sama dengan 2 dan Y sama min 5 itu nggak ada. Nggak ada kejadian yang menghasilkan itu gitu loh. Ketika X sama dengan 2 terjadi 1,1 itu selisihnya 0. Bukan min 5. Paham ya? Oke, saya lanjut ya. Berarti peluang X sama dengan 2 dan Y sama min 4 juga 0. Sekarang teman-teman udah mulai paham? Ada enggak yang dadunya ketika dilempar muncul satu-satu, tapi selisihnya jadi min 4? Kan enggak ada. Ini juga akan 0, ini juga akan 0, ini juga akan 0. Namun mulai muncul pada saat Y-nya sama dengan 0. Dan itu hanya satu kejadian, yaitu di 1,1. Nilainya 1/36. Sampai di sini paham? Oke, berikutnya di sini juga 0, sini juga 0, 0, 0, 0. Nah, itu cara membentuk join probability density function. Kita harus merujuk kepada eventnya sendiri. Apakah memungkinkan satu event itu muncul di dua random variable secara bersamaan? Harapan saya, teman-teman bisa memahami kenapa saya menuliskan ini sepertiga 6. Karena untuk menghasilkan penjumlahan sebesar 3, ya, sebesar 3 untuk X, dan sebesar negatif 1 untuk Y, itu hanya mungkin di kasus mana?
di kasus 1,2. Ini ya. Dadu pertamanya 1, dadu keduanya 2. Ini. Karena bicara ini selisih keduanya ya. Boleh yang ini ya. Kalau kita harus konsisten. Kalau mau bacanya dadu 1 dulu ke dadu 2, berarti yang ini yang dimaksud. 1 kurang 2 min 1, 1 tambah 2, 3. Dan itu hanya ada 1, yaitu 1/36. Sebaliknya yang berselisih 1, itu adalah yang 2,1. 2 kurang 1, 1, 2 tambah 1, 3. Dan seterusnya. Sampai di sini teman-teman bisa memahami bagaimana cara mengisi ini, mengisi tabel PDF dari pelemparan 2 dadu bermata 6. Mudah-mudahan tidak sulit menerima penjelasan yang saya sampaikan melalui contoh ini. Ayo, saya akan ngajar pelan-pelan supaya teman-teman meresapi dulu by konsep bahwa ini adalah proses membangun discrete probability density function dari event, ya, langsung dari sumbernya, bukan ujuk-ujuk tiba ada tabel seperti ini, enggak. Jadi ada satu kegiatan, ada eventnya, ada outcome-nya, yang ini kan outcome-nya ya, dari outcome ini berubah menjadi fungsi peluang bersama. Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya misalkan yang namanya paling belakang biasanya ada di layar belakang ya. Niken hadir nggak? Iya, Pak. Oke. Niken bisa jelaskan nggak kenapa peluang untuk X sama dengan 8 dan Y sama dengan 2 itu 1/36? X sama dengan 8, Y sama dengan berapa, Pak? 2. Ini yang saya lingkari. Itu, Pak, dari apa? Yang 8 itu X sama dengan 8 itu diperoleh dari outcome yang mana? 6 dan 5 tambah 3. 5 tambah 3. 5,3. Iya. 5,3. Oke. Dadu satunya 5, dadu 2-nya 3. Ini ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Paham ya? Makasih Niken. Nah, saya lanjut ya. Jadi untuk tabel ini teman-teman udah paham ya bagaimana cara mengisi join probability density function dari kasus 2 random variable, X-nya adalah jumlah mata dadu dan Y-nya adalah selisih keduanya. Nah, sekarang saya pindah. Ini kalau saya ringkas tabel yang tadi, kita akan jumlahkan menurut baris, ya, menurut baris. Nah, apakah sifat-sifat yang disebutkan pada slide ini terpenuhi? Kita lihat. Pertama, bahwa semua peluang bersama X dan Y semuanya positif, nggak ada yang negatif. Berarti sifat yang pertama Fx, Y lebih besar sama dengan 0 terpenuhi. Ya. Oke, sifat yang kedua, jumlahan semua peluang dari semua sampel outcome-nya, ya, dari semua ruang sampelnya, itu harus 1. Ini udah dibuktikan. Bahwa total semua ini adalah 1. Dan jumlahan dari peluang X sendiri, kalau kita jumlahkan, ini juga tetap 1. Jumlahan semua peluang Y juga tetap 1. Jadi karakter yang kedua terpenuhi, atau syarat yang kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga, peluang bersama ada nilainya. Ya, ini ada. Oke. Nah, ini kalau digambarkan dengan R atau dengan R, scatter dari join PDF X dan Y itu kurang lebih kayak gini gambarnya. Pada saat X-nya 2, Y-nya tadi berapa min 5 kan 0. Berarti di sini nggak ada gitu, nggak ada titiknya ya. 0.
Nah, mulai ada di mana? Mulai ada di 2, ketika X-nya 2, ketika Y-nya 0. Ini kalau ditarik, nanti akan jatuhnya di sini. Paham ya? Nah, ini berarti titik ini untuk kasus, untuk event X-nya sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 0. Gitu. Terus kalau yang ada lagi yang mana? 2 dan berapa tadi? 3 ya. 3 dan -1. Misalkan 3 dan -1. 3 tuh di sini. Kalau ditarik -1-nya ada di mana? Ada di sini. Jadi kurang lebih nanti ketemunya di sini. Ya. Kalau ditarik ke atasnya, jatuhnya yang ini. Nah, gitu. Ya, jadi kalau kemarin kita gambarkan PDF untuk satu variabel berupa area atau berupa diagram Cartesius, sekarang ketika menggambarkan join PDF untuk 2 random variabel akan berbentuk 3 dimensi. Ya, akan berbentuk 3 dimensi. Saya lanjut dulu. Kita pindah ke kasus yang B. Masih pelemparan dadu bermata 6. Tetapi yang menjadi random variabelnya untuk X saya pertahankan bahwa X-nya itu adalah jumlah kedua mata dadu. Ya, yang Z-nya sekarang ada random variable baru, dia kuadrat dari selisihnya. Sehingga ketika selisih dikuadratkan, maka nilai random variable yang mungkin atau ruang sampelnya adalah 0, 1, 4, 9, 16, dan 25. Dan peluang masing-masingnya adalah 6/36 untuk 0, 10/36 untuk Z sama dengan 1, dan 2/36 untuk Z sama dengan 25. Bagaimana membentuk join PDF-nya? Kita lihat, pada saat X sama dengan 2 dan Z sama dengan 0, itu pasti sumbernya dari sini. Ya. Outcome dari dadu 1, 1, dadu 2, 1. Berarti hanya ada 1/36. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kenapa di sini muncul peluang untuk X sama dengan 3 dan Z sama dengan 1, 2/36? Saya, Pak. Silakan, siapa namanya? Nisi. Silakan Nisi. Itu kan kalau X kan jumlah, jadi di mata dadu 1, 2 sama mata dadu 2, 1. Oke. Terus kuadratin selisihnya deh. Dapat sama-sama 1 kan, karena ada 2, jadi 2/36. Oke, good. Sudah paham ya Nisi ya? Sudah, Bapak. Oke, makasih. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan kenapa peluang untuk ini 0? Untuk PX sama dengan 2 dan Z sama dengan 16 itu 0. Ada volunteer atau sukarelawan? Iya, Pak. Siapa namanya? Saya, Pak. Ayo Erza, Erza. silakan. Itu pada saat titik X sama dengan 2 dan Z-nya 16, itu 0 kan? Iya. Itu dikarenakan pada saat X-nya 2, itu kan cuma dapat satu nilai doang. 1 Iya. tambah 1. Jadi pada saat 1 dikurang 1 hasilnya 0, bukan 16. Oke. Jadi irisannya nggak ada kan untuk kasus X sama dengan 2, Z sama dengan 16. Paham ya? Jadi ini yang saya kosongkan tuh itu 0 gitu. Ya. Dan yang ada di sini, yang ada angkanya berarti ada irisannya. Satu lagi untuk lebih meyakinkan. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa di sini 2/36? Untuk X sama dengan 7 dan Y sama dengan 25. Silakan. Siapa namanya? Rinal, Pak. Silakan Rinal. Kan kalau yang X sama dengan 7, kemungkinannya 6,1 sama 1,6. Kalau Z-nya tadi selisih dari kuadrat, berarti 6 kurang 1 kan 5. Ya. 5 baru dikuadratkan 25. Baru yang satu lagi kan kalau dikuadratkan juga kan 25. Jadi ada 2/36. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang mewakili ini mencerminkan yang lain juga paham yang dimaksud. Boleh saya berkesimpulan seperti itu? Coba.
saya beri kesempatan kalau ada yang belum paham, saya ulangi penjelasannya. Ini basic ya. Ini dasar memahami bagaimana PDF, join PDF itu dibangun. Bisa saya anggap teman-teman paham? Atau perlu saya uji? Baik, kalau gitu sekarang buka buku Bain ya. Buku Bain chapter 4, latihan nomor 1.